2,000 years later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4, nama saya Isa Putri. Nama saya Rizky Mulyani. Nama saya Nafita Fahija. Saya Risa Nurul. Saya Rio Gabriel Simatupang. Saya William. Saya Muhammad Tuhan Abdullah. Di sini kami dari kelompok 4 ingin mewawancarai beberapa siswa di SMA Negeri 1 Rantau Selatan mulai dari kelas 10, kelas 11, dan kelas 12 mengenai dampak dan bullying. Sekian dan terima kasih. A few moments later. Kami dari kelas 11-8 ingin mengajukan pertanyaan kepada informan, yaitu salah satunya kamu. Jadi bolehkah kamu memperkenalkan diri dulu? Nama saya Kristen Jeremy Selaban dan saya dari kelas 8. Oke, jadi di sini kami ingin mempertanyakan beberapa pertanyaan. Jadi pertanyaan pertama yaitu apa yang kamu ketahui tentang bullying? Bullying itu adalah suatu tindakan negatif yang dilakukan oleh remaja atau orang lain yang bersifat negatif untuk mengejek ataupun merendahkan suatu belah pihak demi kesenangan diri sendiri. Nah, jadi selanjutnya itu apa sih yang faktor pendorong seseorang itu untuk melakukan bullying pada orang lain? Ada beberapa faktor yang dapat kita lihat untuk sebagai kita itu ada 4 pertama dari teman rumah, dari lingkungan keluarga itu paling berpengaruh kepada psikologis dan juga tindakan suatu anak atau remaja yang dapat menyebabkan dirinya membuli seseorang. Yang kedua itu adalah akibat ego. Ego ini bisa terlalu berlebihan kepada manusia sehingga beberapa orang bisa melakukan tindakan bully karena mereka merasa bahwa diri mereka lebih kuat daripada orang lain. Nah, untuk poin yang ketiga itu bisa dari media sosial. Kalau dari media sosial sendiri itu bisa kita lihat di beberapa aplikasi dunia maya yang sangat bertebaran banyaknya cyberbullying dan juga kata-kata ujaran kebencian. Nah, untuk poin yang keempat ini biasanya opsional, tapi beberapanya bisa berpengaruh. Itu ada pada tindakan seseorang yang ingin memiliki sesuatu untuk dirinya sendiri. Seperti contohnya kita ingin menginginkan suatu barang dari orang lain, tapi kita tidak memintanya secara baik atau lembut. Seperti itu. Oke, terima kasih. Nah, jadi kita masuk ke pertanyaan terakhir seputar tentang bully. Jadi pertanyaannya itu, jika kamu menyaksikan kejadian bully di sekitarmu atau di lingkungan kelasmu, apa yang akan kamu lakukan? Menurut saya, jika saya pernah menyaksikan kejadian bullying, saya paling anti bullying karena saya dulu pernah ketika masih sekolah dasar saya pernah bullying. Nah, kalau untuk saya ketika saya melihat tidak adanya tindakan bullying seperti saya, yang paling saya lakukan adalah melakukan kepada pihak tidak menghakimi dengan secara sepihak. Karena kan jika kita menghakimi secara sepihak yang ada nanti kesalahannya kepada kita. Tapi jika kita melakukan kepada pihak berwajib itu lebih aman dan caranya lebih mudah daripada kita menghakimi orang lain. Oke, deh. Terima kasih ya deh atas jawaban-jawabannya. Oke. Udah, ya. 1, 2, ya. Selamat siang adik-adik. Siang, Kak. Di sini kakak izin bertanya tentang bullying. Adik-adik tersediakan jamnya. Iya, Kak. Pertanyaan yang pertama, bagaimana pendapat adik-adik sekalian tentang meningkatnya kasus pembulian di era sekarang? Pendapat kami kalau di era sekarang pembulian itu tidak wajar karena bisa merusak mental orang lain. Kadang pun kita nggak tahu juga kan kalau mental orang lain lebih ke depresi, ya betul. Terus kakak juga ingin bertanya, ini ada pertanyaan yang kedua.
Bisa. Karena dia mendapatkan trauma dari pembulian sepihak dan akan merasa takut kepada seseorang yang merasa pernah dibully. Ini pertanyaan yang terakhir. Apa saja dampak bully yang kamu ketahui dan bagaimana pendapat kalian tentang hal tersebut? Dampak bullying bisa saja seperti gangguan mental dan trauma yang panjang itu, atau bisa disebut dengan kayak seperti depresi dia, dan bisa menyebabkan ke sekolah itu tidak mau, misalnya ke sekolah dia tidak mau dan takut jika ingin ke sekolah. Ini Kak. Oke, terima kasih adik-adik. A few moments later. Selamat siang, Dek. Bertanya ya, apa pendapat kamu tentang guru atau pihak berwenang yang hanya memberikan hukuman ringan kepada pelaku bullying tanpa membuat mereka jerah? Menurut saya pelaku bullying sudah masuk pelanggaran HAM. Jadi si pelaku harus dihukum sesuai dengan undang-undang yang berlaku tentang pelanggaran HAM. Jadi pertanyaan selanjutnya itu, menurut kamu apa hukuman yang paling tepat agar pelaku bullying itu jerah? Dan khususnya jika kamu berada di posisi pihak berwenang tersebut yang menangani kasus tersebut, apa yang akan kamu lakukan? Karena pembulian sudah masuk pelanggaran HAM, jadi saya rasa sebagai pihak berwenang kita juga harus melindungi si pelaku, karena kalau kita menghukum dengan seberat-beratnya kita juga bisa terkena HAM. Hukuman yang paling tepat adalah merasakan apa yang dilakukan korban ataupun penggantian dana rugi jika ada barang-barang si korban yang dirugikan ataupun dirusak. Oke, terima kasih ya Dek atas jawabannya. Selamat siang, teman. Sebelumnya izinkan perkenalkan diri dulu. Kami dari kelas 11-8 ingin bertanya tentang bully. Pertama, perkenalkan diri kalian. Nama saya Irafata Rotuwati Avanisnaga, saya dari kelas 11-6. Nama saya Nazir Iksan Al-Maliki dan dari kelas 11-7. Oke, di sini kami ingin bertanya, bagaimana menurutmu solusi terbaik untuk membantu mereka yang membutuhkan dukungan mental? Solusi terbaik menurut saya itu sebenarnya ada banyak. Yang pertama, orang itu bisa kemungkinan mengadu atau memberitahu kepada orang tua atau guru mereka dan akan mencari cara untuk menyelesaikan masalah secara mental mereka. Oke, ini soal yang kedua ya. Jika kamu bisa memberikan pesan kepada korban bullying, apa yang akan kamu katakan? Saya katakan lebih baik berkomunikasi orang terdekat yang terpercaya dan beritahu kepada orang tua apa penyebab kamu bisa dibully.